Update terbaru perkembangan nasib Roy Suryo dan Tifa alias Roti ya guys. Kali ini nasibnya tentunya akan terdampar, bahkan dengan ditinggalnya Rismon sekarang sudah menjadi termul. Karena Bang Rismon sudah sadar, dan sekarang Rismon Sianipar dalam konferensi persnya menyatakan bahwa dia akan siap pasang badan untuk Mas Gibran dan Pak Jokowi dalam pengadilan nanti, dan tentunya siap menggempur lawannya sendiri, yaitu temannya sendiri Roy Suryo dan Tifa ya, alias Roti, dan juga ada Kurnia. Di situ ada tim kuasanya si Tompel dan Rafli Harun. Tentunya kita tahu bahwa si Tompel ini selalu membela kliennya, pasti masuk penjara, dan kali ini akan terjadi kembali. Seorang residivis Roy Suryo dan Tifa yang merupakan sekarang adalah yang lagi tren, yaitu Roti, maka si Roti ini bakal masuk bui dan masuk Hotel Prodio serta menua di sana selamanya bersama antara Roy dan Tifa Roti gitu ya guys. Dan begitu juga kayaknya ya mungkin bisa jadi juga ya si Roy ini atau Tifa atau Kurnia melakukan RJ lagi ke seperti Bang Rismon, bisa jadi kalau dia memang ketakutan gitu ya guys. Tapi yang jelas saya berharap jangan sampai diberi RJ nih yang namanya Roy dan Tifa ini, karena ini adalah sepasang kekasih gelap ya. Yang selama ini dia selalu bikin onar, bahkan bikin gaduh, serta selalu menfitnah keluarga Pak Jokowi yang sehina-hinanya. Maka dari itu, tapi saya salut juga kepada keluarga Pak Jokowi yang selalu memaafkan bagi orang-orang yang selalu menghinanya. Tapi itulah kemuliaan seorang Pak Jokowi dan Mas Gibran, luar biasa. Dan sebelum kita menonton video lebih lanjut agar kita paham, dan tentunya kita berharap Roti ini bisa masuk penjara. Oke, kita tonton dulu cuplikan video berikut ini. Parah bos, Rismon langsung dianggap pengkhianat oleh para pemujanya dulu ya, dan Panji and Gang. Katanya Rismon menepi, boleh menepi, tapi jangan ngebocorin kapal. Bang Rismon, aman bang. Bila perlu kita tenggelamkan aja mereka. Bikin karam sekalian orang-orang itu. Ketar-ketir Panci guys. Ada banyak rahasia pasti yang dipegang Bang Rismon ya. Boleh bang nyanyiannya bang. Hibur kita hari-hari ke depan. Breaking news. Roy Suryo menegaskan bahwa dirinya dan Tifa tidak akan mengikuti langkah Rismon Sianipar yang mengajukan restoratif justice dan meminta maaf kepada Jokowi. Pernyataan ini langsung memicu reaksi keras dari netizen di media sosial. Banyak yang ramai-ramai memberikan komentar dan spekulasi. Sebagian netizen bahkan menyindir. Mungkin Roy Suryo dan Tifa lebih memilih mendekam di penjara 12 tahun daripada harus meminta maaf dan menjadi bahan tertawaan publik. Namun netizen tidak percaya begitu saja dengan pernyataan Roy Suryo. Roy Suryo dikenal sering mencela Mence dengan ucapannya. Bagaimana menurut kalian guys? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Sekarang karena Rismon sudah lepas dari grup RRT, maka grup ini akan berganti nama. Enaknya apa ya nama yang keren untuk Pak Roy dan Bu Tifa? Pak Roy Sableng, Bu Tifa Mania. Oke, ada lagi? Aku milih nama yang terkenal saja dan mudah diingat. Iya benar, yang sudah umum dan terkenal sehari-hari ya Tifa. Bagaimana kalau nama grup Roti Roy Tifa? Hidup Roti, hidup Roti, Roti, Roti. Bukan untuk kami, tapi untuk bangsa Indonesia. Ke depan pemimpin itu harus yang bangsa Indonesia yang mana? Bangsa Indonesia yang sakit hati itu, yang 30 ekor itu. Oh no, ya ada aja untuk ngeles ya. Atas nama bangsa Indonesia yang sakit hati. Nah sekarang Rismon itu adalah termul. Sekarang termul baru. Sekarang kamu semakin sakit hati. Dulu pernah menangis-nangis karena bangga. Yo iso ae lah. Orang lek wis kepepet ngene iki iso ae ono ae sing diomongke untuk menghibur hati. Nah, sedangkan Rismon itu jelas sudah melihat secara asli ijazahnya Pak Jokowi dengan baik. Loh, lek njaluk ijazahnya Pak Jokowi dengan baik yo dikekne, diperlihatkan
Loh. Lah yo wes, karena Rismond sudah yakin, sudah melihat dengan aslinya dan Rismond percaya. Nah, sekarang Rismond minta maaf. Nah, ya udah biarin karena Rismond tahu kebenaran. Lek sing nggak mau melihat kebenaran kan dirimu sendiri, dan itu masalah elu, bukan masalah bangsa. Bangsa yang mana? Itu masalah elu. Kebenaran itu benar, menyakitkan. Tetapi lebih menyakitkan lagi yang saya rasakan kalau saya nggak mengungkapkannya dan lebih jujur. Dan jujur, coba membusuk pikiran kita, hati kita. 3 bulan ini, 2-3 bulan ini saya kaji lebih lanjut, lebih seksama. Dan setelah saya temukan sekitar 2 minggu ini final, maka saya memutuskan saya harus ungkapkan ke publik. Ungkapkan ke publik secara terbuka dan gentleman. Daripada saya disorak-sorai seolah-olah jadi pahlawan kebenaran, pahlawan ini itu, tetapi menyembunyikan kebenaran itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya Fadl Official. Kali ini saya akan membahas tentang perkembangan kasus Roy Suryo Tiva alias Roti ya guys. Dan tentunya kali ini Rismond Syahnivar mengamuk ya guys, karena dia adalah seorang dulunya teman sahabat karibnya Roy Suryo, bahkan sekarang sudah beda jalan. Dan kali ini adanya Rismond Syahnivar restoratif justice dan sudah minta maaf kepada Pak Jokowi dan Mas Gibran. Kali ini justru dalam konferensi persnya Rismond Syahnivar bersama advokat Pak Jokowi tim Solo dapat skuad baru melawan Roy Suryo CS. Dan kali ini Rismond siap pasang badan untuk Pak Jokowi dan Mas Gibran. Ini keren sekali ya guys. Dan apa yang terjadi? Kita tonton serta teman video berikut ini. Kalau proses hukum yang ada di Polda Metro Jaya saya tidak terlalu tahu ya, sampai sejauh mana, tetapi saya pikir kalaupun tidak melakukan seperti apa yang lakukan, minimum ya setidaknya itu dilakukan dengan cara-cara ilmiah, cara-cara bertanggung jawab ya, karena apa yang saya lakukan itu sebagai tanggung jawab seorang penulis maupun peneliti. Jadi selanjutnya saya akan menuliskan buku ya, seperti yang saya ungkapkan ketika di Istana Wapres kemarin, bahwa saya akan menuntaskan, menebusnya dengan tulisan buku juga gitu. Itu bagian dari penebusan kesalahan saya dan pertanggungjawaban saya kepada bukan hanya kepada keluarga besar Pak Jokowi, tetapi juga kepada publik gitu ya. Pak Rismond, terkait kemarin Balai RRT kan sudah dibubarkan juga Pak, tim kuasa hukumnya. Lantas kemarin juga ada pertanyaan juga terkait konfirmasi Pak Refli Harun terhadap Bapak untuk menanyakan kuasa hukum apakah sudah dicabut atau mekanisme seperti apa. Tanggapannya seperti apa Pak Rismond? Karena begini ya, sejak awal penelitian RRT itu di dalam buku Jokowi White Paper itu merupakan kompilasi dari 3 tulisan kami yang secara independen. Jadi kalau saya bertanggung jawab terhadap tulisan saya dan penelitian saya, maka saya tidak perlu minta izin atau memberikan konfirmasi kepada 2 orang penulis lain atau penelitian lain. Jadi penelitian saya itu murni independen tanpa harus ada intervensi dari pihak-pihak lain. Nah itu murni dan hanya murni tanggung jawab saya secara ilmiah gitu ya. Jadi kalau lebih jauh nanti saya akan tanggapi di tempat lain, di kesempatan lain. Pihak Presiden Pak Refli Harun sudah mengatakan komunikasi yang pertama adalah komunikasi abang dan pihak mantan ibu diblokir aksesnya segala macam. Dan yang kedua, dia ingin menanyakan apa yang membuat akhirnya abang memutuskan RJ, apakah ada intervensi dari pihak lain atau seperti apa? Bagaimana? Begini, kembali lagi ke jawaban saya semula. Saya hanya akan bertanggung jawab terhadap tulisan saya, tulisan dia ya, betul saya.
Nah itu makanya saya bilang jika ada pihak-pihak yang meragukan, sebaiknya itu kita tempatkan ke ruang diskusi akademik. Dan saya tantang secara terbuka, saya akan tunjukkan kepada publik apa temuan-temuan saya yang sudah saya jelaskan cukup spesifik di beberapa kesempatan, gitu ya. Jadi gitu ya guys, jadi Rismond ini akan menjelaskan tentang penemuan dia, bahwa dan selanjutnya dia juga akan menjadi tim ahli, saksi, atau bahkan nanti akan siap menjadi pasang badan dalam pengadilan untuk Jokowi dan Mas Gibran. Artinya ini adalah poin tersendiri untuk Pak Jokowi dan Mas Gibran, dan tentunya nanti bahwa akan terkuak semuanya siapakah dalang yang menjadikan isu ijazah Pak Jokowi ini semakin marak. Itu yang jelas nanti akan ketahuan semua, karena dengan adanya Rismond ini yang sangat getol dulu membenci Pak Jokowi, sekarang sudah berubah 180 derajat kembali ke fitrahnya sebagai Rismond, dan sekarang dia mengakui kesalahannya yang selama ini meliti itu adalah salah setelah independen, dan kali ini menyatakan bahwa ijazah Pak Jokowi memang benar-benar asli gitu ya guys. Dan kali ini Bang Rismond juga marah ya terhadap gerombolan teroris ini ya gerombolan Roti sekarang ya, Roy dan Tifwa, termasuk pengacara Refli Harun dan si Tompel ya. Ini sekarang dia berani melawan Roti. Kita dengarkan teman berikut ini ya guys. Rismond Sianipar mengamuk. Mengamuk. Roy Suryo CS terpental oleh logika sains. Dunia politik dan media sosial kembali diguncang. Siapa sangka Rismond Sianipar, sosok yang selama ini dianggap sebagai panglima di barisan penuding ijazah palsu Jokowi, kini berbalik arah 180 Iya gitu ya. Tapi tunggu, ini bukan sekadar permintaan maaf biasa. Ini adalah perang terbuka melawan mantan rekan. Wah, perang terbuka melawan mantan-mantannya sendiri ya. Rismond keluar bukan dengan kepala tertuduh, melainkan dengan tantangan maut yang diarahkan langsung ke jantung pertahanan Roy Suryo dan Dr. Ngeri ya. Rismond tidak lagi bicara soal perasaan, dia bicara soal data, fisika, dan logika. Roy Suryo CS boleh saja merasa paling ahli, tapi Rismond Sianipar baru saja melemparkan bom atom intelektual. Iya, betul sekali. Menantang mereka berdebat secara terbuka di depan kamera wartawan untuk membedah metode penelitiannya yang terbaru. Rismond mengungkap rahasia besar, metode pencahayaan kromatik. Dia menjelaskan dengan dingin bagaimana manipulasi cahaya pada sudut tertentu bisa menghilangkan warna stempel karena nilai integernya yang berdekatan dengan warna latar hitam. Betul ya. Rismond merekonstruksi kebenaran. Dia membuktikan bahwa apa yang selama ini mereka anggap palsu hanyalah keterbatasan mata dan alat analisa yang amatir. Pertanyaannya menyengat, di mana Roy Suryo sekarang? Di mana Dr. Tifwa? Iya. Kenapa saat diajak adu data teknis yang open source, barisan penantang ini seolah kehilangan suaranya? Apakah mereka selama ini hanya menjadi katak dalam tempurung yang berteriak nyaring di ruang Iya betul. Narasi Rismond sungguh menusuk. Dia berkata, saya lebih baik dicaci, dihina, dan dianggap pengkhianat daripada saya tidak bisa. Iya betul ya Bang Rismond ya. Ini adalah pernyataan seorang kesatria intelektual yang berani mengakui kesalahan demi kebenaran yang lebih besar. Betul. Dia meminta diskursus yang beradab. Dia muak dengan serangan ad hominem atau hinaan pribadi. Betul. Rismond menantang mereka, bantah temuan saya dengan cara beretika. Sebuah pesan yang jelas-jelas ditujukan untuk membungkam mulut-mulut yang hanya jago memprovokasi. Iya betul sekali. Bukti empiris yang valid. Langkah Rismond melakukan restoratif justice dan mendatangi kediaman Jokowi di Solo dan istana Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka bukan tanda kelemahan, Betul sekali. melainkan tanda kemenangan moral. Dia telah memutus rantai kebohongan yang selama ini menjeratnya. Sementara itu, kubu Roy Suryo CS kini terjepit. Iya terjepit di pojok ring Jika ya. mereka tidak berani menerima tantangan Rismond untuk bedah data secara terbuka, maka habislah kredibilitas mereka. Publik akan mencatat sejarah ini bahwa narasi ijazah palsu hancur lebur bukan oleh tekanan Iya kekuasaan, betul sekali. tapi oleh kejujuran sains dari orang yang menemukannya sendiri. Apakah Roy Suryo dan Dr. Tifwa punya nyali untuk muncul dan menghadapi simulasi kromatik Rismond Sianipar? Ataukah mereka akan tetap bersembunyi di balik layar Iya, ponsel betul. sambil terus memproduksi narasi kosong? Tulis tanggapan Anda di kolom komentar. Dan jangan lupa share video ini sebelum hilang dari peredaran. Sampai jumpa di segmen berikutnya. Betul sekali ya guys. Jadi Bang Rismond ini akan menantang Roy Suryo dan Tifwa Roti untuk perang terbuka terhadap gerombolan Roti ini ya guys. Dan apakah dia berani? Yang jelas dia tidak berani ya guys, karena dia hanya berasumsi dan praduga itu aja yang dipikirkan. Dan kali ini Roy Suryo kelihatannya mau ngikutin jejak Rismond ya. Tifwa terus nasibnya gimana nih? Coba kita tonton video ini guys ya. Saya akan
mau melakukan RC. Ayo, siapa yang bisa nebak? Kartu Jack. Siapa yang bisa nebak? Maka Ini hanya guyonan saja si Roy ini ya. Seolah-olah dia mau RJ, tapi kenyataannya dia justru gila ya, udah mulai stres ya. Dan kali ini seorang Rismon adalah orang yang jujur ya, lembut hatinya, penyabar, dan mencintai kedamaian. Mari kita doakan semoga si Rismon ini memang benar-benar jujur ya, apa yang dikatakannya. Kita tonton seteman video berikut ini guys. Kebenaran itu benar, menyakitkan. Tetapi lebih menyakitkan lagi yang saya rasakan kalau saya nggak mengungkapkannya dan lebih jujur dan jujur. Coba membusuk pikiran kita, hati kita 3 bulan ini, 2-3 bulan ini saya kaji lebih lanjut, lebih seksama. Dan setelah saya temukan sekitar 2 minggu ini final, maka saya memutuskan saya harus ungkapkan ke publik. Iya, ungkap ke publik ya, betul. Ungkapkan ke publik secara terbuka dan gentleman. Daripada saya disorak-sorai seolah-olah jadi pahlawan, pahlawan kebenaran, pahlawan ini itu, tetapi menyembunyikan kebenaran itu. Betul ya. Jadi dia tahu sendiri, dia sudah jujur, dia nggak mau menyembunyikan kebenaran itu. Akhirnya dia jujur dan gentleman. Dan kali ini apa statement dari si Kurnia dan Roy? Kita tonton statement video berikut ini ya guys. bukan untuk kami tapi untuk bangsa Indonesia. Ke depan pemimpin itu harus yang bangsa Indonesia yang mana? Bangsa Indonesia yang sakit hati itu, yang 30 ekor itu. Ono ya, ada aja. Ya. Atas nama bangsa Indonesia yang sakit hati. Nah sekarang Rismon itu adalah termul. Termul sekarang ya. Sekarang termul baru. Sekarang kamu semakin sakit hati. Dulu pernah menangis karena bangga. Yo iso ae lah. Orang lek wis kepepet ngene iki iso ae ono ae sing diomongke untuk menghibur hati. Sedangkan Rismon itu sudah jelas sudah melihat secara asli ijazahnya Pak Jokowi dengan baik. Loh, lek njaluk ijazahnya Pak Jokowi dengan baik yo dikek. Iya betul. Diperlihatkan. Loh. Lah yo wes, karena Rismon sudah yakin, sudah melihat dengan aslinya dan Rismon percaya. Nah, sekarang Rismon minta maaf. Nah, ya udah biarin karena Rismon tahu kebenaran. Iya betul ya. Lek sing nggak mau melihat kebenaran kan dirimu sendiri, dan itu masalah lu, bukan masalah bangsa yang mana. Betul, jadi yang tidak mau melihat kebenaran adalah masalah Kurnia CS ya guys, bukan masalah bangsa. Apalagi si Kurnia ini mengatasnamakan rakyat. Ini rakyat yang mana? Rakyat alam goib mungkin, atau berian sakit hati itu ya guys ya. Jadi rakyat tidak semuanya membela Kurnia ya, apalagi saya pribadi enggak lah gitu ya guys. Dan kali ini geger geden Rismon vs Roy dan kawan gara-gara buat buku jadi bongkar-bongkaran, sampai surat kematian Rismon dibongkar juga, dan ini yang terjadi. Dan kalau kita lihat gerombolan orang ini memang orang yang sakit hati yang perlu diobati ya. Itu pun obatnya mungkin dibawa ke Pak Purnomo sana ya. Kalau kita lihat ini ya, ketika Bang Rismon menemui Pak Jokowi ya, meminta maaf luar biasa sekali ya, bahkan dia sangat menunduk dan sungkem kepada Pak Jokowi. Coba kita tonton sedikit video berikut ini guys. Nah inilah ketika Bang Rismon meminta maaf kepada Pak Jokowi dengan penuh keikhlasan gitu ya guys. Dan mudah-mudahan ini benar-benar apa ya, Rismon ini ikhlas gitu ya guys, sehingga apa yang dia sadari selama ini dia adalah benar. Oke, itulah tadi ya. Dan kali ini juga kasihan kawan ini ya, si Roy ini ya, ditinggal Rismon, terlihat beban pikirannya sangat banyak. Sudah mulai ketawa-ketawa sendiri dan sudah depresi dan stres. Kita tonton statement video berikut ini ya guys. Jack. Apa itu si Jack? Nah ini Jack. Wah, ini si Jack. Ya, ada Jacknya. Ada Jacknya. Ya ini Jack lo ya. Jack apa? Jack Sekop? Bukan Joker atau apa. Ini Jack. Ya, Jack. Dan Jack inilah yang termasuk salah satu yang diketemukan pada saat sidang CLS. Waduh. Dan itu di Desa Ketoyan, ada penelitiannya Bang Rismon juga, Bang Michael, Pak Janes juga ada di sana. Ini sudah mulai gila ini ya. Ya itulah
Kenapa itu tiba-tiba bisa berubah dalam tempo mungkin hanya 1-2 hari aja. Tapi sekali lagi, berikan hidayah. Ya, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga sahabatku respon. Berikan hidayah. Sekian, terima Gitu ya kasih. guys. Jadi agak stres ya guys ya. Wah, ini parah nih Roy ini. Dan kali apalagi ini ya. Si Tompel ini penjara buat Roy sudah di depan mata. Kita tonton setelah video berikut ini ya. Karena si Tompel ini ya adalah pengacara yang keluar-keluar yang dia menjadikan kliennya menjadi pertahanan. Ya, inilah si Tompel. Kita tonton setelah video berikut ini guys. Breaking news. Roy Suryo menegaskan bahwa dirinya dan Tifa tidak akan mengikuti langkah Rismon Sianipar Gitu ya. yang mengajukan restorative justice dan meminta maaf kepada Jokowi. Pernyataan ini langsung memicu reaksi keras dari netizen di media sosial. Banyak yang ramai-ramai memberikan komentar dan spekulasi. Sebagian netizen bahkan menyindir. Mungkin Roy Suryo dan Tifa lebih memilih mendekam di penjara 12 tahun daripada harus meminta maaf dan menjadi bahan Gitu ya. tertawaan publik. Namun netizen tidak percaya begitu saja dengan pernyataan Roy Suryo. Roy Suryo dikenal sering mencela Mence dengan ucapannya. Iya betul. Bagaimana menurut kalian guys? Jelas. Tulis pendapat Betul, kalian mencela di Mence, ya. kolom komentar. Saya sudah komitmen untuk amanah dan insya Allah Amanah juga katanya. bersama dengan teman-teman yang lain kami tadi ketemu bertiga ya gitu karena Pak Rizal Fadila kemarin ya ketemunya, tapi kalau tadi bertiga itu adalah saya, kemudian Bu Kurnia Triani, kemudian juga ada Pak Rostam, itu ke Bu Dr. Tifa juga kemarin juga kita telepon, video phone ya, video call, dan kemudian membahas ini. Insya Allah kami tetap amanah menjalankan apa yang diharapkan Amanah oleh apa? masyarakat. Masyarakat siapa guys ya? Roy ini selalu membawa nama masyarakat, rakyat Indonesia, amanah dan sebagainya, tapi kenyataannya sendiri dia pembohong ya. Dia sendiri adalah seorang pembohong yang tidak perlu dipercaya ya. Itulah Rismon Roy Suryo dan Tifa Kurnia. Jadi sekarang disingkat jadi Roy dan Tifa. Dan kali ini mungkin sangat getol sekali ya ketika dia membicarakan masalah kasus ijazah ini. Makanya Roy Suryo dan Tifa alias Roti bentar lagi akan masuk bui menua di sana bersama Tifa. Oke, asik kayaknya ya gitu. Oke, salam waras, salam NKRI hormati, dan tetap semangat selalu buat kalian semuanya yang senantiasa menonton tayangan-tayangan video YouTube dari kami. Mudah-mudahan kalian semua diberi kesehatan lahir batin serta hidup indah penuh kelimpahan rezeki yang melimpah barokah. Amin ya robbal alamin. Saya wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Update terbaru perkembangan nasib Roy Suryo dan Tifa alias Roti ya guys. Kali ini nasibnya tentunya akan terdampar, bahkan dengan ditinggalnya Rismon sekarang sudah menjadi termul. Karena Bang Rismon sudah sadar, dan sekarang Rismon Sianipar dalam konferensi persnya menyatakan bahwa dia akan siap pasang badan untuk Mas Gibran dan Pak Jokowi dalam pengadilan nanti, dan tentunya siap menggempur lawannya sendiri, yaitu temannya sendiri Roy Suryo dan Tifa ya, alias Roti, dan juga ada Kurnia. Di situ ada tim kuasanya si Tompel dan Rafli Harun. Tentunya kita tahu bahwa si Tompel ini selalu membela kliennya pasti masuk penjara, dan kali ini akan terjadi kembali seorang residivis Roy Suryo dan Tifa yang merupakan sekarang adalah yang lagi tren, yaitu Roti. Maka si Roti ini bakal masuk bui dan masuk Hotel Prodio serta menua di sana selamanya bersama antara Roy dan Tifa Roti gitu ya guys. Dan begitu juga kayaknya ya mungkin bisa jadi juga ya si Roy ini atau Tifa atau Kurnia melakukan RJ lagi seperti Bang Rismon. Bisa jadi kalau dia memang ketakutan gitu ya guys. Tapi yang jelas
Saya berharap jangan sampai diberi RJ ini yang namanya Roy dan Tifa ini, karena ini adalah sepasang kekasih gelap ya. Yang selama ini dia selalu bikin onar, bahkan bikin gaduh, serta selalu memfitnah keluarga Pak Jokowi yang sehina-hinanya. Maka dari itu, tapi saya salut juga kepada keluarga Pak Jokowi yang selalu memaafkan bagi orang-orang yang selalu menghinanya. Tapi itulah kemuliaan seorang Pak Jokowi dan Mas Gibran, luar biasa. Dan sebelum kita menonton video lebih lanjut, agar kita paham dan tentunya kita berharap Roti ini bisa masuk penjara. Oke, kita tonton dulu cuplikan video berikut ini.